Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, saya akan sedikit membahas soal tentang transformasi geometri. Nah, kalau yang masih beringat, ini adalah sebenarnya materi di SMA kelas 2 ya, kalau saya. Cuman dibahas kembali di perkuliahan. Nah, kali ini saya akan membahas ya cukup 4 soal saja. Oke nih, soalnya ada 4 ya. Pertama itu ada ruas garis, tipe ya, bukan ini garis ya sebenarnya. Ruas garis XY dengan X berada di titik 2,4 dan Y berada di titik min 1,6 ditranslasikan 3 satuan ke arah sumbu X dan 3 satuan ke arah sumbu Y. Tentukanlah hasil translasinya. Oke. Untuk menjawab soal ini, nomor satu, kita cari translasinya itu satu titik ya. Kan ini kan namanya garis kan. Garis itu terbentuk oleh minimal 2 titik ya. Nah, di sini ada titik X dan titik Y. Nah, kita cari masing-masing translasinya ya. Pertama nih, titik X dulu ya. Untuk uh, titik X ditranslasikan ya. Nah, ditranslasikan menjadi X aksen berarti ya kan. Kita anggap X aksen. Nah, kita cari nilai titik X aksennya, Y aksennya. Nah, kan ini berarti rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan X, Y tambah. Nah, tadi translasinya berapa? 3, 3 kan? Kan tadi di sini ke arah sumbu X 3 satuan. 3 satuan ke arah sumbu Y juga. Mohon maaf saya agak flu. Nah, 3 satuan ke arah sumbu X dan 3 arah sumbu Y. Nah, di sini kan tidak dijelaskan ya apakah ini sumbunya X itu positif atau negatif. Nah, yang penting di sini kan dia udah ngomong kalau ke arah sumbu X. Nah, sumbu X berarti dia ke kanan kan. Nah, kalau ke kanan berarti dia positif nilainya. Dan ini juga nggak ada disebutin positif negatifnya beda, berarti kita anggap positif. Nah, tinggal kita tambahin aja. Kan titik X itu 2,4. Berarti ini X-nya, ini Y-nya kan. Ya kan? Nah, X-nya berapa? X-nya 2. Tinggal 2 tambah 3 ya kan. Y-nya berapa? 4. Tinggal 4 tambah 3. Gampang kan? Tinggal berapa nih? 5,7. Nah, berarti titik barunya itu, titik X setelah ditranslasikan, itu yaitu menjadi titik 5,7. Paham ya? Kemudian untuk titik Y, sorry. Nah, untuk titik Y sendiri, kan dia kalau ditranslasikan bakal jadi Y aksen kan. Kita cari X aksen, Y aksennya. Nah, kita langsung saja ya masukin ya. X kan ini min 1,6, berarti min 1 itu penting sebagai X-nya dan min 1 itu X-nya, Y-nya dan 6 itu Y-nya kan. Nah, berarti X-nya ya udah tinggal kita masukin min 1 tambah 3. Ini kan Y-nya kan 6. Tinggal 6 tambah 3. Rumusnya nggak beda jauh, sama kayak gini, bukan nggak beda jauh, emang sama lagi rumusnya. Nah, ya udah tinggal kita tambahin jadi 2, ya ini 9 ya kan. Jadi titik yang barunya itu yaitu 2,9. Nah, sekarang kita ini nih, kita mau gambar grafiknya nih, misalnya ya.
misalnya di grafiknya nih ya. Nah, mana ya? Kan nih kita gambar dulu garis XY-nya yang awal. Oke, misalnya ini di sini 2, di sini 4 ya. Terus misalnya di sini -1, di sini 6. Oke. Nah, kita hubungkan titik, kita gambar dulu titiknya. Nah, kita gambar dulu titiknya. Oke. Nah, ini misalnya di sini garis XY awalnya. Oke. Nah, kemudian kita gambar nih, kita coba nih ya, nanti pindahnya kayak gimana. Misalnya ini 5 ya. Di sini 5, di sini 7. 2 kan udah ada kan untuk menggambar titik Y aksennya. Di sini 9 misalnya. Oh ya, belum dinamain. Ini sumbu Y dan ini sumbu X ya, teman-teman semua. Nah, yaudah, berarti sini tinggal 5, 7. Nah, di sini 2,9 ya. Nah, jadi nanti garisnya bakal kayak gini. Oke, nah kayak gini lah kurang lebih ya. Nah, ini saya gambarnya nggak rapi ya, karena ya kalau mau rapi berarti harus dengan skala yang betul ya. Ini saya masih acak-acakan. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nih, suatu garis 2x tambah 3y sama dengan 1 ditranslasikan oleh vektor t sama dengan 1, 2. Nah, oke. Nah, diketahui tadi ada garis 2x tambah 3y sama dengan 1. Terus ditranslasikan dengan vektor t 1, 2. Oke. Nah, sama langkahnya. Kita cari dulu nilai x aksen dan y aksennya. S aksen dan Y aksen. Tinggal X, Y, tambah. Kan ditranslasikan, berarti ya tinggal ditambah aja. 1, 2. Nah, nanti bakal ditemukan persamaan X aksen sama dengan X plus 1. Nah, di sini kan X ya kan, yang adanya kan. Di sini juga ada X nih. Nah, berarti ya bisa kita pindah ruaskan kan yang satunya. Jadi X sama dengan X aksen min 1. Nah, jadi nilai X ini sama dengan X ini gitu loh. Pasti kan? Oke. Kemudian dapat lagi persamaan Y aksen sama dengan Y plus 2. Kita minta ruaskan lagi, jadi Y sama dengan Y aksen min 2. Nah, Y yang ini sama dengan Y yang ini gitu. Jadi, setelah kita dapat persamaan ini, bisa kita substitusikan ke persamaan garis yang ini. Tinggal 2 dalam kurung X aksen min 1 tambah 3Y, sorry, bukan 3Y lagi. 3 dalam kurung Y aksen min 2 tambah 1. Tinggal 2 X aksen min 2 tambah 3Y aksen min 6 sama dengan 1. Nanti tinggal jadi 2 X aksen tambah 3Y aksen sama dengan 9. Nah, nanti kalau ada yang penasaran nih. Nah, ini kan baru gambarnya ya. Nah, ini kan baru perhitungannya. Gambarnya mana nih? Oke, kita bikin gambarnya juga. Grafiknya lebih tepatnya, bukan gambar. Nah, oke. Nah, gimana kita cara gambar garisnya nih? Kembali lagi ke pelajaran-pelajaran SMA, bahkan SMP ya. SMA, SMP lah. SMP mungkin kelas 9 dan kelas 9, kelas 8, kalau SMA-nya mungkin kelas 10. Nah, cara menentukan titik dalam persamaan garis.
sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Nah, yang pertama kan kita gambar dulu yang ini kan, persamaan garis yang 2X tambah 3Y sama dengan 1. Caranya, nah kita tambah dulu sini. Nah, caranya adalah, misalkan di sini X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1/3 kan? Karena kan kalau misalnya di sini 0, nanti kan bakal jadi 3Y sama dengan 1 doang. Nah, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1/3. Nah, maka kita buat sebuah titik 0, 0,1/3. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, nah kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya sama dengan setengah ya kan? Ya enggak? Maka dibuatlah titik setengah, koma 0. Oke, paham ya? Nah, misalnya kita gambar dulu ya. Jadi di sini 0, terus misalnya di sini misalnya anggap aja setengah, terus di sini 1/3 misalnya. Nah, nanti garisnya itu bakal kayak gini nih. Jadi kan kini kita udah ada 2 titik nih, ya kan? Ini, oke, sorry. Kan tadi udah ada titik 0,1/3. 0,1/3 berarti titiknya di sini kan. Dan 1,1/2, 0 titiknya kan ada di sini kan. Ya udah, tinggal kita hubungkan titiknya dengan titiknya. Nah, yang ini garisnya nih. Oke, paham ya? Kemudian kan kita dapat persamaan yang baru nih. Aksennya buang aja, udah nggak perlu, itu karena menandakan sebuah persamaan baru aja. Tinggal 2X tambah 3Y sama dengan 9. Ini persamaan garis yang baru. Sama juga caranya. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 9 bagi 3, 3. Berarti didapat titik 0,3. Oke. Misalkan di sini Y-nya sama dengan 0 dan X-nya berarti berapa? Tinggal 9/2 ya kan? Atau itu sama dengan kayak 4,5 ya. Kita tulis aja 9/2 agar terlihat cantik. Nah, dapat nih 2 titik baru. 0,3. X-nya 0, 3-nya berarti di Y. Nah, berarti di sini misalnya. Kemudian di sini ada 9,2, berarti 4,5. Misalnya di sini 4,5. Nah, 4,5, 0. Nah, berarti 0,3 berarti 0 yang X, 3 berarti titiknya kan ada di sini. Oke, kita kasih warna merah. Sini ya. Nah, terus 9,2 atau sama aja kayak 4,5, 0. Berarti kan 4,5 berarti X-nya 4,5, Y-nya 0. Nah, berarti titiknya kan ada di sini ya kan? Ya udah, kita tinggal hubungkan aja titiknya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini si garisnya gitu. Nah, ini nggak rapi ya sebenarnya karena skalanya nggak benar juga, skala antar titiknya. Jadi ya udah. Nanti kalian bisa coba dengan penggaris supaya rapi. Nah, oke, nextnya. Nah, dari jawaban nomor 3 ya. Dari jawaban yang diperoleh dari nomor 2, tentukan bayangannya jika direfleksikan dengan sumbu X. Nah, sorry. Jadi persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 9 tadi direfleksikan dengan sumbu X tadi. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Nah, direfleksikan dengan sumbu X. Nah, refleksi itu sama aja seperti cermin ya, teman-teman semua. Nah, oke, kita mulai di sini. Misalkan kita anggap di sini ada titik P ya, untuk mempermudah. Dengan titik P, P itu X, Y misalnya. X, Y, X-nya yang ini, Y-nya yang ini. Refleksikan dengan sumbu X. Berarti MX ya kan. Nah,
otomatis kan dia bakal menghasilkan suatu titik baru P aksen dalam kurung X aksen, koma Y aksen. Nah, X aksen, koma Y aksen ini nilainya berapa sih? Nah, nilainya itu sama aja kayak uh, X, koma, min Y. Jadi, si X aksen ini nilainya sama dengan X, dan Y aksen ini nilainya sama dengan min Y. Oke. Didapat nih X sama dengan, dan Y aksen sama dengan min Y. Oke. Ya udah tinggal kita substitusikan. Oke, oh sebentar ini kita rubah dulu. Kan di sini Y kan, di sini Y aksen. Ya udah tinggal kita kalikan aja negatif, jadi negatif Y aksen sama dengan Y. Kita substitusikan 2, berarti X-nya ganti langsung jadi X aksen, tambah 3, Y-nya ganti langsung dengan min Y aksen sama dengan 9. Didapat persamaan baru dengan 2X aksen tambah, min 3 Y aksen sama dengan 9. X aksennya kita buang saja, sudah tidak diperlukan. Nah, dapatlah persamaan baru ini. Oke. Nah, kalau kita coba gambar boleh. Sebentar. Misalnya di sini ya. Nah, oke, supaya rapi sedikit. Udah gini aja. Nah, oke, di sini kan tadi di sini persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 9. Kita udah nyari nih titiknya kan. 0,3 dan 9,2. 0,3 bisa di sini. 0. Di sini misalnya tadi 9,2 atau 4,5. Nah, sama juga nih. Kita cara nentuin titiknya gimana sih? Ya udah kita misalkan tadi kayak tadi kan. Misalkan y sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 9,2 juga ya kan. Nah, misalkan x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan min 3 ya. Oke. Kita buat min 3 di sini. Ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, pertama kan dia garisnya kayak gini kan. Setelah direfleksikan dengan sumbu x, maka belum diubah. Dapatlah garis yang baru yang ini kan. Ya enggak? Kan ini gini nih. Kan ini kita dapat titik 9/2,0 ya kan. Nah, ini kita dapat 0,-3. Benar gak rumusnya? Kan ini nih, 9/2,0 kan yang ini titiknya. Dan 0,-3 titiknya yang ini. Ya kan? Nah, nanti hasil refleksinya bakal kayak gini. Jadi sama aja kayak cermin kan. Ini anggap aja cermin. Nah, hasilnya kan bakal kayak gini kan. Jadi seolah-olah cermin gitu, si sumbu X ini. Oke, kalau kurang paham bisa diulang aja videonya. Oke, untuk nomor 4 apa nih jawabannya? Dari jawaban yang diperoleh dari nomor 3, tentukanlah bayangannya jika direfleksikan dengan garis Y sama dengan X. Nah, dari nomor 3 tadi yang ini 2X min 3Y sama dengan 9. Nah, direfleksikan dengan garis Y sama dengan X. Oke. Berarti kita buat dulu kayak tadi P sama dengan dalam kurung X, Y direfleksikan MY sama dengan X. Oke, ini MY ya. Nah, kan bakal jadi P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen dan Y aksen ini nilainya sama aja kayak Y, X. Jadi nilai X aksen di sini yaitu sama dengan Y. Dan nilai Y aksen di sini adalah sama dengan X. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman semua. Nah, itu didapat X sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Nah, ya udah tinggal kita masukin ke persamaan ini. Garis yang ini nih. 2X min 3Y sama dengan 9. Tinggal 2, X-nya tadi berapa? Sama dengan Y aksen kan? Aksen min 3
Y-nya berapa tadi? Y-nya kan sama dengan X aksen. Ya udah, ganti dengan X aksen. Sama dengan 9. Tinggal kita rapihin di sini 2Y aksen min 3 X aksen sama dengan 9. Kita hapus aksennya jadi ya 3X min 3X tambah 2Y sama dengan 9. Nah, gambarnya gimana nih kira-kira? Oke, kita gambar sekarang. Nah, kan kita udah nemu nih titik yang tadi yang garis yang ini kan. Kan ada di sini tadi nih. Yang ini kan titiknya. Ya enggak? Yang 9 per 2,0 dan 0,3. Kita buat dulu 9/2 misalnya di sini 9/2 ya. Dan tadi ada min 3-nya juga kan dan ada nolnya juga. Jadi kan 9,2 min 0 berarti titiknya kan ada di sini. Dan 0, min 3 titiknya kan ada di sini. Kita buat dulu garisnya. Oke. Nah, setelah itu kita cari juga nih titiknya yang ini. Berapa aja. Ya udah kita misalkan X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 9,2. Ya kan? Nah, didapat titik 0,9/2. Oke, 9/2 ya, sorry, bukan 9,2. Nah, terus yang ini misalnya Y sama dengan 0, X-nya tinggal ya 9 bagi min 3, berarti min 3. Dapat titik min 3,0. Oke. Nah, ya udah tinggal kita buat titik-titiknya di sini kan 0,9,9/2. Nah, berarti Y-nya ada 9/2 nih. Sini 9/2. Dan ada min 3,0 berarti ada min 3-nya di sini nih. Si X-nya. Ada yang beri min 3. Oke, nah ya udah tinggal kita gambarkan titiknya. Gambarkan garisnya. Oke, nah kurang lebih kayak gini lah. Kan tadi didapat nih titik 0,9/2. Nah, 0,9/2 kan X-nya 0, sorry kita namain dulu sumbu X, sumbu Y dan sumbu X. Nah, kan tadi ini 0,9/2. X-nya kan 0, Y-nya 9/2 berarti di sini titiknya ya kan. Dan di ini tadi ada min 3,0 berarti X-nya min 3 dan Y-nya X-nya min 3 dan Y-nya 0 kan. Titiknya ada di sini. Kurang lebih seperti ini grafiknya teman-teman semua. Sebenarnya untuk refleksi sendiri nggak hanya yang tadi, ada banyak sekali ya tentang refleksi. Nah, kemudian nanti ada materi lanjutannya lagi tentang dilatasi dan rotasi. Dilatasi itu mengenai perkalian kalau nggak salah ya, dan rotasi itu mengenai ya rotasi, bisa rotasi garis, grafik, atau rotasi titik juga kita. Mungkin itu akan disampaikan pertemuan selanjutnya. Mungkin ya sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan-kesalahan boleh sampaikan di komen saja. Ya ini ruang diskusi aja teman-teman ya. Kita saling diskusi, saling memberi saran, ngasih pendapat boleh. Kita ruang diskusi aja di sini. Kita belajar bareng-bareng di sini teman-teman. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.